Mari kita mulai ibadah, kita angkat dengan satu pujian. Betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Menerima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kekuatan dan kemampuan untuk memahami kebenaran ini, sehingga kami semakin dewasa, semakin kuat, semakin mampu untuk menghadapi dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih, sahabat-sahabat di dalam Tuhan, dan saudara-saudara kita semua yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh mancanegara. Mari kita mengikuti firman Tuhan siang hari ini untuk mengajak saudara memahami arti kebenaran ini, arti firman ini, supaya kita semakin dewasa, semakin mengerti akan rencana Tuhan, sehingga kita bisa mencapai tujuan kehidupan kita, sukses secara rohani, Amin. sukses secara jasmani. Amin. Tidak ada ketimpangan bagi orang percaya. Sukses itu tidak boleh hanya sukses secara jasmani, punya mobil banyak, punya rumah mewah, tetapi rohaninya di sini lemah. Tetapi orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, kita harus mempunyai sukses secara jasmani dan secara rohani. Amin. Rohani kita berhasil, kaya raya akan rohani, dan kaya raya juga akan jasmani. Itulah yang kita inginkan. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita memahami Alkitab ini.
kami siang hari ini akan memberikan satu format yang sangat penting yang berjudul yaitu kunci sukses dan kekuatan bagi umat Kristen. Apa itu kunci sukses dan kekuatan bagi umat Kristen? Yang pertama adalah sifat pribadi yang ada di dalam kehidupan orang Kristen adalah mengasihi. Yang kedua, di sini sifat pribadi yang ada di dalam umat Kristen atau orang-orang percaya yaitu mengampuni. Yang ketiga di sini bagi umat Kristen harus mempunyai kekuatan dalam hal melayani. Kemudian yang keempat di sini harus mempunyai kekuatan dalam hal memberkati, kemampuan untuk memberkati. Yang kelima di sini sangat penting, sangat fundamental, sangat esensial dan sangat prinsip di dalam kehidupan orang yang percaya, yaitu di sini mendoakan atau berdoa bagi umat, bagi orang lain, berdoa bagi semua orang-orang yang percaya, bahkan semua umat manusia yang ada di dunia ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang dinamakan mengasihi atau love dalam arti bahasa Inggris. Di sini mengasihi atau love, mengasihi yang tidak terbatas. Artinya di sini love is infinity, yaitu mengasihi yang tidak ada batasnya. Kemudian di sini kita lihat contoh dalam ayat, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16. Di sini mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh apa? Beroleh hidup yang kekal. Beroleh itu artinya mendapatkan, memiliki, mempunyai, diberi dan dimiliki. Diberi dari Tuhan dan dimiliki oleh umat. Nah, itu artinya yaitu hidup yang kekal. Jadi barang siapa yang percaya oleh karena kasih Kristus yang begitu besar, maka akan memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah bagian yang pertama. Saya agak singkat-singkat pemirsa. Jadi kita harus mempunyai kekuatan untuk mengasihi karena kita sudah mendapatkan kasih Allah kepada dunia, bahkan yaitu kepada umat yang percaya. Yang kedua di sini yaitu mengampuni. Mengampuni dalam kata lain di sini adalah forgive, yaitu mengampuni yang tanpa batas. Forgive unlimited, tidak ada batasnya. Jadi mengasihi yang tanpa batas. Itu hanya dimiliki Yesus Kristus. Itu hanya dimiliki orang-orang yang sudah diberikannya, yaitu mengampuni atau pengampunan yang besar. Amin. Pengampunan yang besar hanya dari Yesus. Dan orang-orang yang percaya harus punya kemampuan yang dahsyat, yang besar dan luar biasa. Ya, kita lihat di sini dalam ayatnya bahwa mengampuni, mempunyai yaitu pengampunan yang besar. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Di sini mengatakan kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Ya, ini adalah pertanyaannya. Berapa kali kita harus mengampuni ya orang yang sudah bersalah atau berbuat dosa berkali-kali kepada kita? Berapa kali? Pertanyaannya. Dan jawabannya di sini bukan hanya 7 kali. Karena menurut pendapat Petrus yang bertanya, murid Tuhan itu, bahwa 7 kali mengampuni. Tetapi jawab Yesus bukan 7 kali. Ya, ayatnya mengatakan di sini
saudaraku, ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali, bukan. Lalu ayat 22, jawaban Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Ya, pengampunannya dari Yesus sungguh tidak ada batasnya, tidak ada selesai-selesainya. Jadi kalau pengampunan menurut Petrus tadi, murid Tuhan, hanya 7 kali. Tetapi pengampunannya dari Yesus Kristus di sini melainkan tidak terbatas. Pengampunan yang unlimited, tidak ada batasnya. Itu adalah pengampunannya dari Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita semua memiliki kekuatan dan kemampuan dan belajar dengan Alkitab ini sehingga kita mendapatkan pengampunan yang dahsyat, yang luar biasa. Tidak mudah kita di sini menghakimi, tidak mudah kita di sini mengambil tindakan keras, kekerasan, tidak mudah kita harus mengambil sikap yang jahat, penghakiman atau menghakimi ya terhadap saudara kita. Melainkan kita tetap mengampuni apa yang menjadi kesalahan mereka terhadap kita. Kemudian bagian yang ketiga, mari kita jelaskan. Melayani atau servicing. Yang melayani di sini ya. Dalam kata bahasa Inggris atau bahasa aslinya serving. Pelayanan, melayani, service. Yaitu kalau kita misalnya pergi ke bengkel, ya kita mau servis motor. Kalau kita di sini menjadi seorang pelayan restoran, ya kita harus bisa servicing. Kalau kita menjadi seorang pelayan di kantor, kita harus bisa servicing. Ya kalau kita menjadi orang pejabat, ya atau pegawai pemerintahan atau swasta atau karyawan yang ada di kantor swasta maupun pemerintahan, kita harus bisa servicing, kita harus bisa pelayanan atau melayani. Kalau enggak, buyar. Ya saudara-saudara, kalau punya perusahaan, punya toko, ya kemudian punya di situ departemen store atau punya restoran, rumah makan, kalau pelayanannya jelek, ya kalau tidak bisa melayani dengan baik, maka restorannya akan sepi, usahanya akan sepi, prakteknya akan sepi. Dokter yang praktek harus bisa melayani. Puskesmas, rumah-rumah sakit yang mengadakan praktek harus bisa melayani, servicing terhadap customer atau terhadap konsumen atau terhadap pasien. Pemerintah, kita harus bisa melayani. Negara harus bisa melayani umatnya. Bangsa harus bisa melayani bangsa-bangsa. Dan seluruh negara di dunia ini harus bisa menjadi pelayan negara-negara yang ada di dunia. Sebagai seorang pemimpin harus bisa menjadi pelayan dan bisa melayani semua umat yang ada tanpa ada perbedaan, tanpa ada batas. Pelayanan itu sungguh-sungguh survive di sini. Pelayanan sungguh-sungguh di sini tanpa batas. Ya, ini yang penting. Kita lihat ayatnya, pemirsa, dalam hal melayani. Matius 20 ayat 28 sampai 29. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Ayat 26, tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ya, ingat. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar yang ada di dalam dunia ini, kita harus siap menjadi pelayan. Kita harus siap melayani. Kita siap harus menjadi yaitu pelayan, melayani dimanapun kita berada. Pelayan-pelayan di gereja, pelayan-pelayan di restoran, pelayan-pelayan di rumah sakit, pelayan-pelayan di kantor-kantor swasta, kantor negeri, di bank-bank, ya dan lain sebagainya. Harus bisa harus bisa servicing, harus bisa melayani, ya karena ini sangat penting. Pelayanan adalah kunci sukses. Pelayanan adalah kunci keberhasilan. Pelayanan adalah sesuatu yang diharapkan, yang diinginkan oleh semua umat manusia. Agar setiap orang bisa melayani dengan baik,
melayani dengan benar, melayani dengan tulus, melayani dengan ikhlas, melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, saudara-saudara yang kekasih, mari kita lihat yang ada di dalam hal di sini melayani. Ayat 27 mengatakan, dan barang siapa ingin menjadi menjadi hambamu. Ayat ke-27, dan di antara kamu hendaklah menjadi hambamu. Ayat 28. Dan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oh, sungguh luar biasa. Pemirsa, saudara-saudara yang kekasih, di sini pelayanan yang dimaksud di sini yaitu mempunyai kekuatan, yaitu sampai kepada ketulusan hati dan pengorbanan. Seperti Yesus Kristus adalah anak manusia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya melayani Tuhan, itu salah kaprah. Ya, keliru. Saya melayani pekerjaan Tuhan, betul. Karena apa? Melayani Tuhan sebenarnya Tuhan yang melayani kita. Jadi bukan kita yang melayani Tuhan. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, betul. Karena Tuhan mempunyai karya besar yang ada di dunia ini, yaitu pelayanan terhadap manusia. Jadi kita mewakili Tuhan ya di sini di dunia ini untuk melayani manusia, untuk melayani umat. Baik itu pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan di gereja, itu bukan melayani Tuhan, itu melayani umat, melayani manusia, ya, melayani jemaat. Karena itu kita jangan angkuh, ya, kita jangan di sini ya angkuh atau sinis terhadap jemaat. Ya, kita harus murah senyum, harus murah hati, harus ramah tamah, ya, harus panjang sabar pelayanan kita yang ada di gereja. Kita melayani di gereja, melayani umat, supaya mereka di sini mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan yaitu pertolongan dalam segi apa yang menjadi kebutuhan secara rohani, sehingga rohaninya merasa mendapatkan yaitu jamahan, makanan rohani, minuman rohani, yaitu firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang tepat kepada orang yang tepat. Jadi pelayanan itu ditujukan kepada ya orang yang tepat. Caranya harus tepat, pemirsa. Jadi kalau kita sering melihat kekerasan yang ada di dalam pelayanan itu, wah, sungguh itu bukan seorang pelayan, bukan seorang hamba wakil Allah, bukan. Melainkan seperti preman. Preman di gereja ada. Jadi suka mukul orang, suka menghakimi orang, suka membentak-bentak orang. Seorang pendeta membentak-bentak ya sama jemaat. Seorang diaken membentak-bentak kepada jemaat. Bahkan ada seorang diaken memukul jemaat. Ada seorang pendeta memukul jemaat. Ada seorang pelayan di gereja memukuli jemaat. Ada itu. Apa itu yang dimaksud pelayanan? Belum ditambah lagi di sini sikut-sikutan, rebutan jabatan, ingin menjadi pendoa siapa saja, di situ harus merebut taktanya, yaitu menghakimi, mengusir, dan menyuruh orang seolah-olah suruh pergi ya untuk keluar dari gereja, dan sehingga orang itu harus digantikan posisinya. Itu yang terjadi, pemirsa. Jadi pelayanan yang dimaksud di sini belum sampai kepada pelayanan yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Yesus Kristus datang untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya untuk kita, bagi kita. Sehingga Yesus Kristus di sini mempunyai pelayanan, prinsipnya pengorbanan, dan mengorbankan jiwanya, mengorbankan hidupnya. Ya, sehingga di sini pelayanan menjadi sempurna. Pelayanannya di sini menjadi benar dan kudus di hadapan Tuhan. Amin. Jadi pelayanan yang dimaksud pelayanan kudus hanya kalau kita bisa memiliki kekuatan dan kemampuan seperti pelayanan yang dilakukan oleh Kristus. Bagian yang keempat, memberkati.
Saudara-saudara, kalau kita sudah mengasihi, mengampuni, melayani, kita harus bisa memberkati. Apa itu yang dikatakan memberkati? Kita mengambil ayat, yaitu contoh saja di sini, ya. Saya baca satu ayat. Yesus memberkati anak-anak, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat yang 11. Ayat yang ke-14. Tetapi Yesus berkata, biarlah anak-anak itu jangan menghalangi-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Nah, jadi pada saat itu ada seorang membawa anak-anak kepada Yesus, namun di sini murid-muridnya menghalangi. Murid-muridnya itu siapa? Pelayan-pelayan bersama Tuhan, wakil Tuhan. Bisa dikatakan diaken, bisa dikatakan di situ penatua, dan bisa dikatakan juga di situ adalah PDP, pendeta, ya muda atau seorang pendeta. Nah, datang di situ menghalang-halangi anak. Jadi anak mewakili kita semua, mewakili umat manusia yang ada di dunia ini. Jadi biarlah di sini anak-anak itu datang kepadaku, karena anak-anak yang mau datang kepadaku itulah yang memiliki kerajaan surga. Jadi Yesus Kristus tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya, dan mulai dari anak-anak, mulai dari remaja, mulai dari dewasa, lansia, dan orang yang sakit, orang yang menderita, orang yang sengsara, semuanya dilayani oleh Tuhan tanpa ada kecualian, tanpa ada perbedaan. Yang miskin, yang kaya, yang setengah kaya, yang budak, yang pegawai, dan semua umat manusia yang ada di sini adalah Tuhan sanggup mau menerima, dan Tuhan yang melayani. Amin. Jadi jangan salah, kita melayani Tuhan, tetapi Tuhanlah yang melayani kita. Amin. Ketika kita datang untuk memuji dan menyembah, itu mengagungkan, memuji dan menyembah. Itu bukan melayani Tuhan. Memang tugas orang yang percaya memuji dan menyembah Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Yaitu bukan hanya di gereja, melainkan di restoran-restoran, melainkan di toko-toko, melainkan di jalan-jalan, melainkan di mana pertemuan-pertemuan, ya di mana itu ada di dalam satu komunitas kita bisa adakan pelayanan. Jadi jangan di sini orang terpengaruh kalau sudah melayani di gereja sudah top, markotop. Sebenarnya tidak. Pelayanan bukan hanya di gereja. Sama halnya pelayanan di gereja sebagai pelayan musik, sebagai pengkhotbah, sebagai leader, ya penyanyi. Sama halnya dengan pelayan restoran, sama halnya dengan pelayan pegawai kantor di swasta atau di pemerintahan, sama dengan pelayan-pelayan yang ada di pinggir-pinggir, di pelosok-pelosok, di kampung-kampung, di RT, di RW, dan semua kelurahan. Sama pelayanan itu. Jadi kalau kita bisa melayani orang dengan baik, dengan benar, maka itulah yang disebut pelayanan. Tapi anehnya, pelayanan tidak terjadi. Seringkali di situ melayani tidak dengan baik, tapi dengan marah-marah, dengan bersungut-sungut, ya, dengan sikap yang tidak sopan terhadap orang yang harus dilayani. Lah inilah sebabnya, ayo lihat kebenaran ini, firman Tuhan ini. Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yang terakhir, pemirsa, mendoakan. Berdoa bukan untuk diri sendiri, tetapi mendoakan. Mari kita bahas tentang pendoaan, mendoakan. Bagian yang sangat penting, yaitu kita lihat Matius 19. Jadi mendoakan, pemirsa.
Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Kita baca sebagian. Injil Yohanes pasal 17, kita membaca ayat yang pertama. Memang pribadi Yesus adalah pribadi pendoa. Ia selalu berdoa. Tapi bukan berarti dia harus memberikan contoh berdoa saja. Namun juga harus bekerja. Kita lihat. Kita baca ayat yang pertama pasal 17. Demikianlah kata Yesus. Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu sama seperti anakmu memuliakan engkau. Ya, jadi sikap yang pertama di sini doa itu memuliakan Tuhan dalam doanya. Jadi memuliakan Tuhan itu menyukai Tuhan, menyenangi Tuhan, ya, mengangkat Tuhan dalam segi doanya. Itu yang dimaksud, yaitu memuliakan Tuhan. Kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Karena Tuhan sudah memuliakan kita. Dikatakan di sini, karena anakmu telah memuliakan engkau dan engkau memuliakan aku. Atau engkau telah memuliakan aku, maka aku bisa memuliakan engkau. Ya, artinya di sini bukan berbalas-balasan. Namun, kenapa di sini Yesus bisa memuliakan Tuhan? Karena sudah dimuliakan oleh Tuhan dulu. Amin. Nah, jadi kalau kita di sini bisa memuliakan Tuhan, bukan usaha kita, bukan kemauan kita, tetapi karena kita sudah dimuliakan Tuhan terlebih dahulu, sudah dipermuliakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah penting di dalam kehidupan kita. Ya, selanjutnya di sini dikatakan bahwa sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi Yesus telah memberikan hidup. Allah telah memberikan hidup kepada Yesus, atau Bapa memberikan hidup yang kekal kepada Yesus. Maka Yesus juga bisa memberikan hidup yang kekal kepada kita. Jadi kehidupan kita kekal, kehidupan kita untuk selama-lamanya itu berdasarkan dari Yesus Kristus yang telah diberikan oleh Allah itu, dan Yesus memberikan kepada kita. Amin. Jadi kalau Yesus diberi hidup kekal, maka kita diberi hidup kekal oleh Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Ya, inilah saudara-saudara. Kita lanjutkan di sini ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Jadi hidup yang kekal, atau orang yang bisa hidup yang kekal, atau orang yang bisa selamat dan masuk surga, yaitu mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, mengaku Yesus Kristus adalah Allah dan Juru Selamat itu. Karena Yesus Kristus memberikan yaitu hidup yang kekal bagi orang-orang yang mengenal Dia. Karena itu kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Karena apa? Kita sudah mengenal Yesus. Berikutnya di sini ayat yang keempat. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Jadi Yesus telah menyelesaikan tugas pekerjaan dari Bapa yang diberikan kepada Yesus untuk siapa? Untuk kita, untuk umat manusia. Pekerjaan yang diselesaikan oleh Yesus Kristus itu apa? Apa? Pekerjaan yang diselesaikan oleh Yesus Kristus adalah Ia salib. Salibnya, salib Kristus itulah pekerjaan yang pokok yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus di sini sehingga Yesus Kristus di sini mati di kayu salib, dan kemudian dikubur, dan kemudian bangkit dan hidup selama-lamanya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dengan demikian Allah itu memuliakan, mengangkat Dia menjadi seorang anak yang tunggal dari Bapa, dan Ia memberikan hidup kepada kita.
Jadi hidup yang kekal. Nah, kita lihat di sini ya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Sebelum dunia ini ada. Jadi Yesus Kristus itu adalah Tuhan, adalah Allah yang dipermuliakan oleh Bapa itu sendiri sebelum dunia ini ada. Jadi sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada di surga bersama Bapa. Ya, di sini dikatakan bahwa aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman. Jadi tugas Yesus Kristus yaitu menerima murid atau menerima umat yang ada di dunia ini, menyelesaikan untuk juga mendapatkan umat yang ada di dunia di sini, yaitu percaya kepada Bapa dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Berarti sudah selesai. Jadi ketika orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka itu dianggap sudah cukup dan sudah selesai. Karena itu ia memperoleh hidup yang kekal. Amin. Nah, kita jelaskan. Ayat yang ke-7, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus, apa yang difirmankannya di dalam dunia ini berasal dari Bapa, berasal dari surga, dan berasal dari Tuhan Allah Bapa yang ada di surga. Sehingga di sini kita yang sudah mendengarkan berita dari Yesus Kristus, maka kita di sini sama dengan mendengarkan berita yang dari surga itu sendiri. Kemudian di sini aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi Yesus selalu berdoa bagi umat mereka, atau mereka adalah umat manusia yang ada di bumi ini, ya, yang diberikan kepada Yesus Kristus bagi Allah itu sendiri. Dan ini bukan hanya ya muridnya saja, melainkan ini kata-kata mereka adalah semua umat manusia yang diberikan kepada Yesus Kristus. Artinya orang yang mengenal Yesus, orang yang percaya, orang yang dipanggil, orang yang dipilih, yang ditetapkan sesuai dengan rencana untuk diselamatkan. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih Tuhan, demikianlah penyampaian prinsip-prinsip kebenaran Allah yang saya sampaikan pada siang hari ini. Kiranya saudara-saudara yang kekasih mampu menyerap, mengerti, dan memahami, dan otomatis diberikan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan ini. Artinya di situ, oleh karena kita mempunyai kekuatan yang dari Tuhan dan kemampuan yang dari Tuhan, melakukan firman Tuhan, taat kepada Allah, tidak bisa dengan cara sendiri, tidak bisa dengan maunya sendiri, konsep-konsep dan pemikirannya sendiri. Melakukan kehendak Bapa, taat kepada firman, taat kepada Allah, melainkan karena sudah diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah, sehingga kita sanggup dan kita mampu. Mari kita berdoa. Ini firman yang kami sampaikan siang hari ini, Bapak. Kiranya mereka mendengar, mengerti, memahami, dan melakukan firman ini, sehingga firman yang berada di dalam kekuatan yang sungguh luar biasa, yaitu kasih, pengampunan, melayani, memberkati, dan mendoakan, adalah prinsip keberhasilan, prinsip kesuksesan bagi orang-orang yang telah dipanggil, dipilih, ditetapkan sesuai dengan rencananya. Bahkan bagi dunia ini, mengenal Yesus Kristus maka akan selamat. Percaya kepada Yesus Kristus akan masuk surga. Dengan demikian kami berdoa, kiranya Tuhan sampai kepada mereka semua untuk diselamatkan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita adakan perjamuan kudus. Langsung kita ke depan. Ya, mari seperti tadi. Pakai masker ya. Ini cepetan. Ini meningkat waktu.
Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri berikanku, pengampunan yang kau beri berikanku. Mari kita angkat roti kita. Yesus pada malam perjamuan itu mengambil roti dan dipecah-pecahkan, dibagikan kepada muridnya. Inilah roti lambang tubuhku yang akan dipecah-pecah. Dan barang siapa makan roti ini akan tetap hidup selama-lamanya. Roti ini adalah lambang tubuh. Mari kita makan bersama-sama. Lalu Yesus mengambil cawan dan ia berkata, ini adalah anggur. Anggur ini adalah lambang tubuhku. Orang siapa minum anggur ini adalah minum darahku. Orang siapa minum darah ini akan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Artinya minum darah adalah percaya kepada Yesus. Mari kita minum. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri berikanku. Angkatlah kedua tangan, mudah terimalah damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan dan kemampuan, kehormatan, kemuliaan, kejayaan dan hidup kekal menjadi milik kita yang percaya. Mari kita sama katakan amin. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Sudah selesai. Loh, makanya ikuti aja, nggak tahu caranya.